saya menjadi Haji Abdul Majid yang karakter orang tersebut eh, keras mendidik anak-anaknya, kokoh pada pendiriannya. Tapi pada akhirnya ya rahasia lah, tonton aja sendiri. Ya, kalau ini dilanjut tidak rahasia lagi dong. Dalam film ini saya sebagai Mulyo, eh, calon bupati. Saya berperan sebagai Minto, putra Saryang dari Bapak Haji Abdul Majid yang kebetulan beda pandangan dan mengalami nasib yang mungkin tidak mengenakan. Karakter saya sebagai Pak Dewo yang mungkin sangat sulit. Sebagai Mas Pipa. Nah, di sini Mas Pipa itu orangnya berpendidikan. Dia tuh jujur dan dia itu belak-belakan. Tapi dia itu tidak suka dipaksa oleh keluarganya. Ini tentang aku, Abah, Kang Minto. Politik dan akhir cerita yang tidak aku duga sebelumnya. Namaku Mas Ripa. Aku yakin, setiap anak tidak suka dengan paksaan. Bahkan, paksaan yang terus-menerus dari ayahnya sendiri. Sampai kapanpun, sebagai anak, aku tetap tidak suka dipaksa. Sekali lagi, Abah memintamu, kamu segera keluar dari komunitas itu. Maaf, Bah, tidak bisa. Tujuan komunitas itu sangat mulia. Mengentaskan buta huruf di desa kita, Bah. Cukup. Komunitas kamu itu sudah menjadi kendaraan politik calon bupati. Sudah tidak ada lagi tujuan mulia. Tidak, Abah. Buka matamu lebar-lebar. Kamu ini anak Abah. Anak orang terpandang. Apa kata masyarakat kalau pandangan politikmu tidak searah dengan kebenaran politik Abah? Tidak, Abah. Semua yang Abah tuduhkan itu tidak ada yang benar. Ripa! Mas Ripa! Mas Ripa! Dunia politik penuh dengan intrik. Kilik sana, kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoan yang ngibol, walau tahu dapur nggak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang berjoget dengan asik. Dunia politik punya hukum sendiri. Berapa harga komunitasmu itu? Agar nanti mau memilih aku sebagai bupati. Sangat tidak mudah untuk meyakinkan mereka, Pak Mulyo. Lebih-lebih bahwa Anda adalah calon bupati yang baik bagi mereka. Lalu, berapa yang kau minta? 500 juta. Itu pun kalau cukup. Karena orang-orang di komunitas saya sangat fanatik. Mereka semua anti pada politik. 500 juta? Kau pandai sekali menjual, Dewo. Kau penjilat yang baik ternyata. Baik, baik.
beliau akan menuruti semua permintaanmu. Tapi jika kau gagal, kau harus angkat kaki dari kehidupan ini. Tak ada tempat yang layak untuk hidupmu. Hati-hati dengan janjimu. Harganya sangat mahal. Sudah tadi di sini. Apa tahu kamu sini? Pasti baru habis ribut sama apa? Soal pemilihan bupati kan? Aku sudah bisa membedakan Kang, pemimpin yang baik dan yang buruk, dan tak perlu lagi dipaksa, apalagi soal bupati. Namanya juga khawatir. Ya kadang nampak seperti memaksa. Bulan ini Kang Minto akan golput lagi di pemilihan bupati. Jangan tiru kebiasaan burukku. Tidak baik. Kali ini kamu harus tetap memilih. Tapi kenapa Kang tetap tidak mau memilih di pemilihan bupati? Pertanyaanmu sama persis dengan pertanyaanmu 5 tahun silam. Dan jawabannya tidak akan pernah berubah, Mas Viva. Tapi aku pengen mendengarnya lagi, Kang. Sebelum kita memilih, baik bupati, gubernur, sampai presiden sekalipun, sebenarnya kita harus mampu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Apalagi biasanya menjelang pemilihan. Banyak sekali praktek-praktek yang tidak benar. Mulai money politik, kontrak politik, politik balas budi, sampai permusuhan satu sama lain. Ini bukti Mas Rifa, bahwa ternyata orang-orang yang terlibat di panggung politik kita belum mampu menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Kan percuma kita memilih, tapi kita belum bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Apalagi ternyata kalau orang yang kita pilih sama sekali belum mampu menjadi pimpinan bagi dirinya sendiri. Kan repot. Kalau pemimpin yang dipilih belum bisa memimpin dirinya sendiri, kan repot. Kalau semua orang berprinsip seperti Kang Minto, berarti pemimpin tidak penting. Salah itu. Bukan berarti pemimpin tidak penting. Maksud ucapanku, andai mereka yang dipilih dan yang memilih sama-sama mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, maka akan membawa perubahan-perubahan besar. Ya, kurang lebih begitu. Oke Kang, aku sudah sangat paham. Lalu kapan Kang Minto akan kembali ke rumah dan menemui Abah? Aku belum siap untuk bertemu Abah, Mas Iva. Apalagi kalau cara pikirku tentang politik masih seperti ini. Aku yakin Abah tidak akan mau menerima aku kembali. Sudahlah, jangan selalu kau tanyakan persoalan itu padaku. Mungkin lebih baik aku tidak kembali lagi ke rumah, apalagi menemui Abah. Oke. Anggap saja aku nggak sedih dengan jawaban Kang Minto. Dan Kang Minto harus segera buat kesimpulan dari pertemuan ini. Loh, kok sudah harus buat kesimpulan? Memangnya Mas Dipa mau kemana? Aku harus datang ke pertemuan komunitas itu, Kang. Oh. Oke. Jangan lupa ya,
Sebelum kamu memilih pemimpin, ya bupati nanti, maka kamu harus mampu menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Siap, Komandan. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini. Saya sebagai ketua atau nahkoda kapal organisasi kita ini memberikan selebaran-selebaran itu pada kalian bukan tanpa alasan. Tetapi profil yang ada dalam selebaran itu juga mempunyai tujuan yang sama seperti komunitas kita ini. Apalagi beliau juga masih muda. Maaf Kak, bukankah dia adalah salah satu calon bupati? Beliau memang calon bupati di tahun ini. Tapi satu hal yang perlu kawan-kawan catat dalam memori kalian semuanya. Beliau memiliki niat yang baik, yang sama seperti komunitas kita. Mengentaskan buta aksara dan meningkatkan minat baca masyarakat. Kak Dewo, Kak Mas Rifa ini pasti tidak akan setuju. Ya, aku tahu Mas Rifa memang tidak akan setuju. Tapi aku yakin, selagi ada orang yang ingin mendukung dan sesuai dengan kepentingan kita, aku yakin Mas Rifa itu akan setuju. Oke. Simpan dulu selebaran itu semua. Mas Rifa sudah datang. Nanti aku sendiri yang akan menjelaskannya pada Mas Rifa. Assalamualaikum. Aku minta maaf atas keterlambatan ini, kawan-kawan. Tumben terlambat Kak. Tadi Kak Mas Rifa beradu argumen dengan Abah soal pemilihan bupati. Tadi di rumah, Abah lagi-lagi memaksaku untuk berhenti dari komunitas ini. Menurut Abah, komunitas ini sudah mulai disusupi paham-paham politik praktis. Terlebih, momen pemilihan bupati di bulan ini. Selama bersama Abah, baru kali ini aku membantah beliau. Aku membantah beliau karena aku yakin kawan-kawan di sini tidak akan melakukan hal itu untuk membuat citra buruk komunitas kita. Bukan begitu, Mas Dewo? Pasti. Ya, begitu. Selain karena Abah, keterlambatanku juga karena terlalu lama di rumah Kang Minto. Sebagai seorang pribadi, Kang Minto tetap teguh pendiriannya soal pemilihan bupati misalnya. Beliau tidak akan ikut campur dalam pertarungan. Bahkan, beliau tidak akan memihak kepada siapapun. Satu pelajaran yang aku suka dari beliau soal pemilihan bupati. Seyogyanya, sebelum kita memilih pemimpin, kita sendiri sudah bisa memimpin diri kita sendiri. Jika tidak, yang ada hanya pertengkaran, perselisihan, dan saling mencela. Bahkan, mereka banyak yang rela mengorbankan etika dan harga dirinya sendiri. Itu karena mereka ingin memiliki pemimpin, namun dirinya sendiri belum bisa dipimpin. Oke kawan-kawan, pertemuan kita hari ini sudah cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Rifa tadi, semoga saja bisa menginspirasi di zaman ini. Dunia politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Saya duluan ya, Mas ya. Tunggu Pak. Begini Pak, saya sebagai ketua komunitas ini ingin sekali membuat langkah-langkah besar dengan keberhasilan besar pula ke depan. Maksud Mas Dewo? Nanti aku akan ke rumahmu saja. Biar kujelaskan semuanya di sana. Ada telepon dari kawanku. Dewo, beri aku kabar baik dari pertemuan komunitasmu hari ini.
Oh, alhamdulillah Pak. Sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati. Ya, butuh penyempurnaan Pak ke belakang Pak. Oke, baguslah kalau begitu. Semoga kau tidak sedang berbohong padaku. Tidak Pak. Pantang bagi seorang dewa untuk berbohong Pak. Apalagi dalam rencana yang besar ini Pak. Sekali lagi, hati-hati dengan janjimu Dewo. Harganya mahal. Siap Pak. Siap Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Abah, Mas Ripa ada. Mas Ripa belum pulang. Tapi tadi balik lebih dulu Abah. Kalau aku bilang belum pulang, ya belum pulang. Sudah, sana. Maaf Abah, tunggu sebentar. Apalagi, ha? Mulai saat ini, kamu jangan dekat-dekat lagi dengan Mas Ripa. Haram jika kamu mendekati dia lagi. Awas kamu. Maksud Abah apa? Dewo, kamu jangan sok logo ya. Kamu kira aku tidak tahu? Kamu telah mengambil sogok dari si Mulyo, pengusaha bejat dan soalim itu. Dan kamu telah menghasut anak-anak desa ini untuk mendukung calon bupati yang tidak benar seperti dia. Oh, jadi Bapak Haji Majid sudah tahu semuanya. Oke, sekarang sudah jelas siapa kawan dan siapa lawan. Dan dalam pemilihan bupati kali ini, orang yang paling malu pasti adalah Pak Haji Majid. Orangnya yang terpandang dan alim, ternyata akan dikecewakan oleh anaknya sendiri. Hanya pandangan politik yang berbeda. Satu hal lagi Bapak Haji Majid yang terperlu. Mas Ripa anaknya lebih terbuka, tidak seperti bapaknya. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sripa, duduk. Tapi aku belum sholat asar, Abah. Kalau Abah bilang duduk, ya duduk. Oleh orang sopan. Harus berapa kali Abah memintamu agar kamu keluar dari komunitas itu? Abah? Cukup. Sudah jelas-jelas kau bersekongkol dengan Dewo untuk mencoreng nama baik Abah di masyarakat. Maksud Abah apa? Kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Sudah jelas-jelas Dewo tadi datang ke sini. Kalian bersekongkol. Kalian terlibat money politik. Itu haram hukumnya. Dan seharusnya kamu harus mengikuti cara berpolitik Abah. Tapi Abah... Sudah cukup. Baiklah. Sebagai anak aku terima semua tuduhan Abah. Karena tetap percuma jika aku menyangkalnya. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Jangan salahkan aku jika aku harus keluar dari rumah ini seperti Kang Minto lakukan. Mungkin dengan begitu Abah akan sadar. Tidak akan ada yang pernah berguna dari sebuah paksaan. Aku sholat asar dulu. Keluar kau dari sini, pergi. Kalau pandangan politikmu masih berbeda dengan pandangan politik Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Kiai Sepuh. Mari silakan duduk, Kiai. Kabarmu baik, Cid? Alhamdulillah, baik, Kiai. Syukurlah kalau begitu. Kalau kamu sehat, aku selalu bahagia, Cid. Karena itu adalah tanda orang-orang di desa ini masih tetap di jalan yang baik. Ya, itu karena adanya dirimu
Selain memang kehendak Allah sih. Maaf sebelumnya Kiai, sepertinya sanjungan itu terlalu berlebihan Kiai. Oh, aku tidak merasa kalimatku berlebihan, Jit. Biasa saja. Eh, Sebenarnya begini, Jit. Kedatanganku kemari ingin meminta bantuanmu untuk pemilihan bupati nanti. Siap Kiai, saya siap bermakmum pada Kiai. Begini, nanti dalam pemilihan bupati, aku memintamu untuk juga mendukung calon muda dan penuh dedikasi. Si Mulyo, Maaf, lancang Kiai. Si Mulyo. tenang Ci, tenang. Aku sudah menduga kok, kamu akan terkejut. Tapi percayalah padaku. Si Mulyo, orang baik, muda, dan penuh dedikasi. Aku pamit pulang dulu. Dan di plastik ini ada sedikit uang. Ya, semoga bisa membantumu untuk memperjuangkan si Mulyo untuk menjadi bupati nanti. Oh ya, Jit. Sebelumnya terima kasih. Semoga saja si Mulyo terpilih menjadi bupati dan kita akan menikmati hasilnya. Aku pulang dulu, Jit. Assalamualaikum. Abah tidak masuk ke dalam. Iya Riwa, iya sebentar lagi. Kenapa dengan Abah? Abah berpikir kepatuhan dan kebenaran tidak seharusnya selalu berjalan searah dalam memandang kenyataan ini. Aku berangkat dulu, Bang. Assalamualaikum. Riva, tunggu Riva. Abah yakin kau mendengar percakapan Abah dengan Kiai Sepuh. Abah harus segera minta maaf kepadamu Riva. Harus segera minta maaf. Kebenaran yang selama ini Abah anggap benar, bahkan kebenaran itu Abah paksakan kepada kamu, ternyata tidak semuanya benar. Bungkusan uang ini buktinya. Dari bungkusan ini, Abah berpikir satu hal. Kebenaran yang Abah yakini selama ini telah memaksa Abah melakukan sebuah kesalahan. Demi Allah, Abah tidak pernah menyangka sebelumnya tentang hal ini. Abah tidak salah kok tentang uang itu. Namun seharusnya ke depan, Abah jangan lagi-lagi memaksakan kehendak Abah kepada siapapun. Aku tidak ingin kamu keluar dari rumah ini seperti akan musim itu. Asal Abah berubah. Kamu mau nggak ngantar Abah ke rumah si Minto? Abah sudah lama tidak bertemu dengan anakmu yang nakal itu.
Maksud Abah? Abah ingin bertanya langsung pada kamu si Mintu. Sudah berapa kali kamu ke sana tanpa senggotan Abah? Berkali-kali, Bah. Hai Dewa, nyaman hidup dengan uang 500 juta. Kopi buatanmu rasanya masih seperti dulu. Terima kasih, Abah. Abah kesini mau minta maaf. Abah khilaf. Hanya karena beda pandangan politik. Abah tega mengusirmu dari rumah. Ternyata cara berpolitik Abah telah mencerai-beraikan kehidupan yang dulu sangat membahagiakan. Kalian berdua berhak membantah Abah jika Abah memaksakan kehendak lagi. Oh iya tuh. Setelah 5 tahun Abah berpikir, ternyata ucapanmu benar juga. Buat apa kita memilih pemimpin kalau diri kita belum bisa memimpin diri kita sendiri? Buat apa kita memilih pemimpin kalau diri kita belum bisa memimpin diri kita Dunia sendiri? politik penuh dengan intrik, kilik sana kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau nggak ngilik nggak asik. Action. Hai Dewa, nyaman hidup dengan... Action. Action. Tapi aku pengen mendengarnya lagi, Kang. Sebelum kita memilih pemimpin, maka kita harus menjadi sorry. Begini, Pak. Aku sebagai komunitas, sebagai kebaikan itu. Action. Komunitas kamu itu sudah menjadi kendaraan politik